Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, di hari ini kita coba lanjutkan pembahasan tentang tata cara sholat ya. Kemarin sudah kita bahas, mungkin diulang kembali apa yang kemarin disampaikan kaitan dengan sholat ini. Pertama, maka ketika sholat jangan lupa kita berwudu terlebih dahulu, kemudian berniat di dalam hati ya. Adapun dilafadzkan memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang ini. Kemudian setelah itu adalah jangan lupa ketika kita sholat menghadap ke kiblat atau ke Ka'bah gitu ya. Nah, ini adalah menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Kemudian hendaklah kita menempatkan sutroh kalau sholat. Jadi sutroh kemarin sudah kita bahas sekilas tentang sutroh ya. Pembatas gitu ya. Ini adalah kaitan dengan sutroh ini. Kemudian lakukan sholat dengan berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu maka bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk maka berbaring. Jika tidak mampu menggerakkan anggota badan maka dengan isyarat saja. Bila tidak mampu dengan isyarat maka dengan hati. Artinya sholat ini harus tetap dilakukan. Kemudian kemarin sudah kita bahas takbiratul ihram, ya, mengangkat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Mengangkat tangan bisa sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Kemudian pandangan kita ke tempat sujud dan tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Kemudian berikutnya adalah setelah itu, setelah takbiratul ihram, letakkan tangan kita di antara pusar dan dada ataupun di atas dada gitu ya. Ini adalah kemarin sudah kita bahas. Kemudian setelah itu baca doa iftitah. Ya, doa iftitah ini adalah hukumnya sunnah. Ya, mau dibaca silakan, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian berikutnya adalah membaca ta'awudz khusus di rakaat pertama. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Ya, jadi membaca Al-Fatihah. Nah, baca Al-Fatihah sampai waladhdallin, kemudian kita baca amin. Ya, adalah kemudian kita membaca amin. Nah, setelah membaca Fatihah, dan ini menjadi rukun sholat. Jadi Fatihah itu menjadi rukun sholat. Maka kemudian membaca surat di 2 rakaat pertama. Jadi khusus untuk sholat wajib, zuhur, asar, kemudian maghrib, isya, dan subuh, maka hanya di 2 rakaat saja. Jadi kalau zuhur, asar, maghrib, isya, itu hanya di 2 rakaat saja, setelah itu baca surat. Adapun setelah di rakaat ketiga dan rakaat keempat, maka tidak membaca surat. Kemarin ada pertanyaan, gimana kalau pas di rakaat ketiga dan keempatnya membaca surat, boleh nggak? Ya boleh, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Karena sunnahnya adalah tidak membaca surat. Kemudian setelah membaca surat, maka berdiam sejenak. Ini yang kemarin saya sampaikan. Jadi kalau kita sedang sholat, maka kalau kita ketika sedang sholat, kemudian kemudian ketika sedang sholat tersebut, maka tidak boleh kita contohnya minal jinnati wan nas, langsung kita ruku, jangan. Tapi minal jinnati wan nas, berhenti sejenak, baru Allahu Akbar. Itu adalah baru kita ruku. Itu ya. Jadi kita selesai dulu, atau ketika rakaat ketiga waladhdallin amin, kemudian baru setelah itu kita ruku. Itu ya. Jadi itu disebut dengan tumak. Makanya selesai membaca surat maka berdiam sejenak. Itu disebut dengan tumak nina. Tapi kalau nggak salah kemarin kita sampai ruku ya. Nah, kemudian ketika itu kita ruku, maka ketika ruku apa yang dilakukan? Saya ulang kembali di sini. Kalau ruku ini maka ketika ruku ini punggung kita ini lurus. Kalau kita ruku nggak boleh begini. Oh, ini kan berarti terlalu ininya kepalanya ke atas atau terlalu begini. Nah, makanya ketika ruku takbir dan mengangkat tangan. Takbir ini namanya takbir intiqal. Perpindahan dari satu rukun ke rukun lain. Itu namanya adalah takbir intiqal. Dan takbir intiqal ini adalah kita takbir? Mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian ratakan kepala dan punggung. Kepala tidak ditegakkan, juga tidak ditundukkan. Ini adalah tidak boleh. Nah, makanya tadi. Nah, posisi ruku maka punggung rata dan kepala sejajar dengan punggung, kedua telapak tangan diletakkan,
atau menggenggam, kedua lutut dan jari jemari direnggangkan. Lalu ruku dengan tumak ninah, yaitu apa? Diam sejenak hingga tulang-tulang menempati posisinya. Nah, ketika ruku seperti ini tangannya. Jadi kalau kita ruku, maka apa? Meletakkan jari jemari di lutut, jadi di lutut kita, maka kemudian jari jemari direnggangkan. Ini adalah kemudian siku merenggangkan siku dan lambu. Sehingga di sini ada gambar yang tidak benar apa? Di sini adalah gambar pertama, ini yang nomor ini. Kepala terlalu menunduk dan tangan tidak pada lutut. Jadi ada yang ruku, si tangannya itu di sini. Kan kalau ruku tangannya di sini. Jadi kita lurus. Kalau tangan kita di lutut, insya Allah lurus. Tapi kalau tangan kita terlalu bawah, nah dijamin tidak akan lurus. Jadi antum jangan ingat kalau sedang ruku itu seperti SKJ zaman dulunya senang. Makanya kemarin saya sampaikan, ada sebagian orang ketika membahas sholat itu lebih spesifik, dia membahas kaitan dengan hikmahnya saja. Padahal kalau kita berbicara tentang sholat ini apa? Jangan hanya hikmahnya saja yang dibahas. Tapi justru apa? Gerakan ini adalah, memang saya kemarin sampaikan di salah satu kajian, bahwa dalam konteks kita ibadah, yang kita kedepankan itu adalah ta'abudi. Urusannya adalah perintah Allah begini, perintah Rasulnya begini. Gak usah nanya dulu apa hikmahnya. Itu dulu kalau bab ibadah. Beda dengan bab muamalah, beda dengan bab adat, kebiasaan. Itu yang kita depankan adalah al-asrar wal hikam wal maqasid. Ini adalah kaitan dengan ini. Nah, kemudian yang kedua, ini kepala terlalu mendongkrak ke atas. Ini tentu tidak dibolehkan. Nah, kemudian kita membaca doa subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini semuanya ada riwayat. Mau membaca subhana rabbiyal azim boleh. Atau kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, itu juga adalah dibolehkan. Silahkan. Berapa kali? Dianjurkan dibacanya 3 kali. Ya, dianjurkan dibacanya adalah 3 kali. Kalau 1 kali gimana? Ya boleh-boleh aja, silahkan. Nah, itu adalah tumak ninah. Kemudian ketika ruku jangan lupa tumak ninah. Apa tumak ninah itu? Diam seketika hingga tulang-tulang menempati posisi. Jadi jangan sampai ruku itu jungklik jungkedang gitu ya. Karena ada yang ruku tuh langsung gitu. Nah, sholat kecepatan berapa? 100 km per jam apa? Ada yang pernah lihat? Yang sholat kecepatannya sangat itu kan? Nah, ini doa-doa ketika ruku, ya banyak memang doa ketika ruku. Kemudian bangkit dari ruku hingga tegak sambil mengangkat kedua tangan sebagaimana takbiratul ihram. Nah, ini adalah kalau kita yang disebut dengan i'tidal. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau i'tidal itu, kalau kita i'tidal apa yang kita lakukan? Ketika kita i'tidal, pastikan kita ini lurus kembali. Makanya disebutkan i'tidal, kenapa? Karena i'tidal itu kan kemarin saya sampaikan, i'tidal itu kan kalau antum punya penggaris, maka penggaris itu apa? I'tidal itu apa? Dia contohnya 30 cm, maka persis di angka 15 tengah-tengah. Jadi tidak lebih sedikit pun. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini sami Allahu liman hamidah dianjurkan dibaca kalau kita sebagai imam atau sholat sendiri. Kalau kita makmum tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah, tapi cukup ketika itu kita membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Nah, ketika bangkit dari ruku tidak perlu kita sami Allahu liman hamidah, nggak perlu. Ya kecuali mungkin kalau antum nanti kunut, nanti kita bahas secara khusus tentang kunut ya. Tapi nanti di ujung. Mungkin kunut nanti kita bahas di ujung saja kaitan dengan bab kunut ini. Itu ya. Nah, kalau nggak salah kemarin kita sampai di i'tidal ini ya. Nah, tapi sekarang kita lanjutkan. Setelah kita i'tidal, makanya tadi yang disebut dengan i'tidal itu adalah kalau antum i'tidal itu apa? Sampai kita kalau sholat itu apa? Kembali ke tempat semula. Jadi tulang-tulang kita kembali ke tempat semula. Kita kan ruku nih. Maka sami Allahu liman hamidah, kemudian kita angkat tangan, maka sampai kita lurus. Jadi kalau begini nggak boleh nih kalau ruku kemudian baru bangkit begini, sami Allah belum beres langsung sujud. Itu nggak boleh. Nah, kemudian setelah kita ruku, baru sekarang kita bahas lanjutannya. Kemudian lakukan sujud sambil takbir.
Nah, cuman bedanya takbir ketika mau sujud tidak perlu mengangkat tangan. Ya. Kemudian sujud sambil bertakbir. Kemudian meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dari kedua tangan atau boleh pula sebaliknya. Ini yang kemarin saya sampaikan. Jadi kalau kita sujud, apa yang dilakukan? Kedua telapak tangan dulu sampai ke tanah atau lutut dulu sampai ke tanah. Jadi boleh, maksudnya sampai ke tempat sujud. Jadi kalau tangan dulu gimana? Contohnya apa? Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kemudian apa? Allahu Akbar, maka apa? Maka ketika Allahu Akbar bisa lutut dulu. Ini lutut dulu namanya, tangan belakangan. Atau bisa juga tangan dulu baru lutut setelah itu. Itu boleh, silahkan dua-duanya. Mana yang lebih memudahkan buat antum semuanya? Ya, saya mau lutut dulu, maka mau kedua telapak tangan dulu, silahkan. Yang jangan jidat dulu. Sok ada yang pada nyobian, ada yang mau nyobaan, jidat heula gitu turun ke handap, itu yang nggak boleh. Itu ya. Jadi sujud adalah menyentuh lantai itu bisa lutut atau kedua telapak tangan. Atau kedua telapak tangan baru lutut. Dilanjutkan dahi, hidung, jari jemari yang menempel di lantai dirapatkan. Posisi jari kaki menghadap ke kiblat. Nah, kemarin kita sampaikan di sini. Jadi posisi sujud kedua telapak tangan dibuka. Jadi ketika sujud kedua telapak tangan dibuka, tidak mengepal dan diletakkan sejajar dengan bahu. Jadi gini, kalau sujud tangan kita jari jemari jangan begini. Tapi apa? Di apa namanya? Jari jemari dikepalkan tuh maksud begini, bukan dikepalkan begini, tapi diginikan. Kemudian apa? Diletakkan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Itu kan seperti apa? Apa seperti kita takbiratul ihram, tapi apa? Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Kemudian siku diangkat. Jadi siku kita nggak boleh tuh sikunya begini. Nempel ke tanah. Suka ada yang sujud, tapi apa? Sikunya nempel ke tanah, nggak boleh. Ya. Kemudian apa? Dijauhkan dari apa? Kedua siku diangkat, dijauhkan dari lantai dan direnggangkan atau dijauhkan dari lambung kiri dan kanan. Jadi kalau sujud jangan si tangan kita tuh apa si siku kita tuh nempel ke apa lambung kita. Kecuali ketika sholat berjamaah maka kedua siku dirapatkan di sisi lambung. Jadi kalau antum masih bisa begini ya dia seperti ini. Tapi kalau memang sempit ya jangan begini, nanti kan mengganggu orang. Pas antum sholat berjamaah ya lihat situasi dan kondisi gitu ya. Posisi jari jemari ketika sujud, jari jemari tangan dirapatkan dan menghadap ke kiblat. Kemudian ini gambarnya kaitan dengan sujud. Ya, di sini adalah perhatikan kenapa di sini salah. Siku dibentangkan di tempat sujud dan jarak antara paha dan lambung rapat. Ini adalah jadi ini kalau bisa agak apa seperti ini. Agak jaga jarak. Kemudian di sini apa? Kedua telapak kaki tegak, posisi jari jemari ditekuk menghadap kiblat dan tumit dirapatkan satu dengan yang lain. Jadi tumitnya dirapatkan begini. Kemudian apa? Tapi ini Pak, Bapak Ibu ininya apa? Antara kaki ini dengan lambung, maka apa? Di sini siku dibentangkan di tempat sujud. Ini nggak boleh. Jadi begini sujudnya. Ini kan di sini gambarnya. Kemudian apa? Di sini berikutnya dan jarak antara paha dan lambung terlalu rapat. Kalau bisa agak jarak kaitan dengan bab ini. Nah ini ketika sujud ya, ini posisi tangan kita. Jadi tangan kita itu bisa sejajar dengan telinga, bisa juga sejajar dengan bahu ya. Ini adalah posisi tangan. Nah, kemudian di kaki kita ini tumit kita dirapatkan. Jadi, seperti ini dirapatkan dan dihadapkan ke kiblat. Nah, ini kemudian si ininya dilipat ya. Apa di ini kan? Di gini kan si jari jemarinya. Nah, kemudian di sini kalau lihat di sini apa? Ini nggak kelihatan ya di sini gambarnya. Nah, ini gambarnya ini adalah ininya di situ apa si pantatnya itu agak menjauh dari apa dari kaki gitu. Jadi ini adalah konteksnya kaitan dengan sujud. Nah, ini yang tidak boleh tadi, Pak. Kenapa ini tidak boleh? Ini salah satunya tangan menyentuh ke tempat sujud. Karena tangan itu diangkatkan seperti itu. Hendaklah sujud dengan 7 anggota. Kemarin sudah saya sampaikan. 7 anggota itu apa saja? 1 kening, 2 hidung, ya. 3 telapak tangan, ya telapak tangan 2, 2 lutut dan 2 ujung jari jemari. Berarti berapa kalau itu? 8 ya. Dahi apa kening, hidung. Kemudian 2 telapak tangan, 2 telapak apa kemudian juga 2 lutut dan 2 ujung jari jemari. Nah, ini kan jadi 8 ya. Nah,
kening dengan hidung itu dianggap satu. Makanya kening dan hidung itu harus nempel. Suka ada yang sujud, hidungnya nggak nempel ke tempat sujud. Ada nggak? Ada, bisa dulu lagi kecil gitu ya. Tapi bagaimana kalau hidungnya nempel, jidatnya enggak? Mal mungkin itu. Karena nggak ada yang seperti itu ya. Biasanya yang sering terjadi itu dahinya nempel tapi hidungnya enggak. Nah, kalau itu sengaja tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena ketika sujud itu adalah 7 anggota itu harus nempel ke tempat sujud kita. Kemudian kita membaca doa subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya. Ini adalah jadi subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu silakan ya. Mau itu 3 kali dan doa sujud yang lain. Berikutnya. Setelah kita sujud, nah, sujud tumakninah gimana? Posisikan seluruh anggota kita sesuai dengan tempatnya. Baru setelah itu bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud takbir. Ini disebut dengan takbir intiqal. Maka tidak perlu mengangkat tangan. Maka kemudian duduk di antara sujud, maka apa? Dia bangkit dari sujud dengan membaca Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirosh. Nah ini, duduk iftirosh itu seperti ini. Jadi duduk iftirosh itu adalah duduk dengan bertumpu pada telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Ini namanya duduk iftirosh. Ini. Jadi telapak kaki kanan diberdirikan, sedangkan kita duduk di atas kaki kiri. Itu namanya iftirosh. Ya, ini yang disebut dengan duduk iftirosh. Untuk duduk di antara 2 sujud. Perhatikan cara yang pertama ini kenapa salah? Kalau yang ini tuh salah, kenapa? Karena si kakinya itu dirempelkan begini. Saya suka lihat orang sujud, duduk di antara 2 sujud, tapi kakinya didudukin dua-duanya. Padahal yang benar ini. Jadi kakinya berdirikan. Ini adalah yang disebut dengan duduk iftirosh. Nah, ketika posisi duduk iftirosh, telapak tangan diletakkan di atas paha. Demikian pula dengan tangan kiri. Jadi kanan, kiri diletakkan di atas paha. Atau telapak kanan diletakkan di lutut. Kanan seolah-olah menggenggam, demikian pula tangan kiri. Jadi ada 2 cara, satu di atas paha di sini, atau di lutut di sini seperti menggenggam. Itu dua-duanya boleh. Kemudian membaca doa, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Boleh, silakan baca doa itu. Atau mungkin kita membaca Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Atau Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Ataupun Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Silakan membaca doa-doa itu. Ya, itu adalah kaitan dengan ini. Jadi duduknya itu seperti ini ya. Nah, ini punten. Nah, ini yang disebut dengan iftirosh. Tapi kalau kita mau memilih cara duduk yang kedua boleh, yang disebut dengan iq'a. Iq'a itu gimana? Duduk dengan menegakkan kedua telapak kaki dan merapatkan tumit kedua kaki serta menghadapkan seluruh jari jemari ke arah kiblat. Seperti ini. Ada yang pernah melakukan duduk seperti ini? Jadi kalau ini kan iftirosh nih, kalau begini. Nah, kalau begini kan iftirosh. Nah, ini kan iftirosh. Nah, kalau iq'a itu agak begini, jadinya begini. Jadi jari jemari ini, mohon maaf, ini kaki ini dua-duanya diberdirikan. Jadi dua-duanya berdiri. Kan kalau yang ini kan, kalau yang iftirosh ini kaki kirinya didudukin, kaki kanannya diberdirikan. Itu yang disebut dengan iftirosh. Mangga ya. Kalau khusus duduk di antara 2 sujud, pilihannya 2 ini. Mau iq'a boleh, mau iftirosh boleh. Nah, yang jangan mah tadi yang disampaikan. Ada orang sujud tapi salah di sini. Nah, ini. Dua-duanya kakinya didudukin. Kalau ini yang satu, kalau ini kan dua-duanya didudukin, jadi kakinya diginiin, nempel dua-duanya begini, kemudian duduk di situ. Suka ada tuh yang pas sholat dia begini, punten. Pas sholat dia duduknya begini. Nah, itu nggak boleh. Atau begini, nggak didudukin, tapi duduknya di lantai, tapi Tapi yang ini tidak diberdirikan. Itu adalah dua-duanya tidak dibolehkan. Nah, tadi disebutkan tentang posisi tangan kan?
Nah, posisi tangan itu hendaklah meletakkan tangan di atas paha dan ujung-ujung jari tangan pada lutut, atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan serta tangan kiri di atas lutut kiri seolah-olah menggenggamnya. Jadi kalau yang ini kan meletakkan di paha. Kalau ini adalah meletakkan di lutut. Jadi silahkan dua-duanya boleh. Jadi ini kan paha contohnya ya, diletakkan di sini. Boleh. Atau diletakkan di sini. Ini kan seolah-olah menggenggam lutut, di lutut. Dua-duanya dibolehkan. Nah, duduk dengan tumanina gimana? Kalau kita sujud, bangkit dari sujud gimana? Kalau kita bangkit dari sujud, silahkan santai. Maksud santai itu jangan langsung sujud lagi. Maka apa? Pastikan apa? Pastikan tulang-tulang kembali ke tempat semula. Nah, kemarin ada pertanyaan, Ustaz gimana kalau sujud? Boleh nggak kalau diperlama sujudnya? Boleh, silahkan. Tapi tidak mesti di sujud terakhir. Sujud kapanpun. Tapi kalau antum jadi imam, jangan terlalu lama. Ya, karena kan ada imam lama mikirin sendiri. Jangan, karena kita jadi imam itu kan ada jamaahnya. Saya tadi ngobrol dengan para remako ya. Oh, ini kan banyak kan remaja ya. Ada remaja kolot juga di sini. Ada ya. Ada remako, jadi disebut remaja mung, disebut kolot, gak can waktu nak. Nah, para remako ini ya, yang remako ini ngobrol gitu. Nah, obrolannya gini. Saat katanya kalau kami sholat di masjid A, eta ada imam teh, pokoknya mun imam si bapak eta cenah urang teh kudu siap napas heula ketika sujud teh. Kenapa? Karena sujudnya lama, itu satu. Yang kedua masalah karpetnya teh rada kurang nyaman untuk sujud. Coba begitu sujud terlalu lama, akan jadi tidak nyaman. Makanya tadi, kalau antum sholat sendiri silahkan. Tapi kalau antum jadi imam, perhatikan kondisi makmum. Terus gimana kalau saya jadi makmum? Kalau antum jadi makmum, jangan sujud terlalu lama. Kalau imam bangkit dari sujud, kita pun bangkit dari sujud. Saya kadang beberapa kali lihat orang sholat, imam sudah bangkit dari sujud, dia masih sujud. Ada dua kemungkinan. Satu, dia berdoa. Nuka dua, karena sholat malam mungkin tuluh, tidur, nggak bangun-bangun. Saya dulu pernah pas sholat pas 10 hari terakhir di Masjidil Haram. Jadi kalau di Masjidil Haram itu kalau 10 hari terakhir, itu bisa dibangunin dari 12:30. Ya, imam sih bacanya 1 juzan lebih lah. 1 juz lebih biasanya. Tapi bisa dari jam 1 sampai jam 3. Nah, itu kalau ruku, lama rukunya itu. Kalau sujud, lama sujudnya. Tapi kan itu mah nggak apa-apa, ada bukan sholat wajib, tapi itu sholat qiyamul lail. Itu di Masjidil Haram seperti itu. Nah, makanya kalau antum mau sholat berjamaah, yang sifatnya sholat 5 waktu, ya tentu perhatikan makmum. Ya, apalagi mungkin kalau antum di masjid transit gitu ya. Jangan sampai antum mentang-mentang, wah ini sedang murojaah juz berapa? 28 apa ini? Yang Tapio sedang ngapalin juz berapa? Juz 30 apa 30 juz? Juz 30 ya, juz 30 tapi insya Allah akan 30 juz gitu ya. Ya, itu kan nggak apa-apa ya. Nanti kalau mau dikasih umroh katanya ngapa 30 juz atau amin katanya. Ya nanti dikasih umroh tungguan di Jedahnya. Tapi kan nggak usah mengharapkan saya menghafal 30 juz biar umroh, nggak usah. Ya kalau nanti ada yang umrohin itu mah babnya lain. Tapi kalau kita jadi imam, sekali lagi perhatikan kondisi makmum. Ya, termasuk sujud. Nah, kalau kita jadi makmum, kalau kita sujud, jangan terlalu lama. Saya pernah lihat orang sujud, imam sudah bangkit, dia masih sujud. Bahkan mungkin perkiraan kalau sholat itu, karena dia tahiyat akhir, itu mungkin sudah Allahumma sholli ala Muhammad, dia baru bangkit dari sujud. Itu nggak boleh. Ini adalah konteksnya kaitan dengan duduk iftiros. Sekali lagi ini adalah duduk iftiros ini yang salah, duduk iftiros, duduk bertumbuh pada kedua telapak kaki. Kalau yang kedua, telapak kaki kanan tidak ditegakkan. Ini gambar yang ini. Gambar yang ini salah kenapa? Karena dia bertumpu kepada dua kaki. Padahal kalau duduk iftiros itu bertumpu kepada kaki kiri, kaki kanan diberdirikan. Ini adalah duduk iftiros yang salah. Yang benar adalah tadi, kaki kiri kita didudukin, kemudian yang kanan diberdirikan. Itu disebut dengan duduk iftiros. Kemudian jangan lupa membaca doa. Nah, ini doanya banyak, silahkan ya, tadi sudah disampaikan. Ya, kemudian lakukan dengan tumakninah. Nah, kemudian setelah itu, kan ini berarti kan 1 rakaat tuh.
Jadi setelah itu kita sujud lagi seperti pertama. Itu dihitung 1 rakaat. Jadi dihitung 1 rakaat itu tadi kita sujud lagi, kemudian itu dihitung satu rakaat. Nah, kemudian setelah itu sujud kembali, kemudian bangkit dari sujud sambil takbir. Maksudnya ini kan untuk rakaat kedua. Jadi setelah rakaat pertama tadi sujud, bangkit dari sujud, duduk iftirash, duduk tahiyat duduk di antara dua sujud dengan cara duduk iftirash, kemudian sujud lagi yang kedua. Kemudian setelah itu bangkit dari sujud sambil takbir. Dan duduk sejenak sebagai duduk istirahat. Nah, jadi kalau antum setelah sujud, kan antum sujud nih. Antum itu sujud yang kedua nih ya. Sujud yang kedua, kemudian apa? Ketika bangkit dari sujud, maka apa? Maka duduk sejenak. Jadi duduk sejenak itu adalah yang disebut dengan duduk istirahah. Kalau gini kan sujud, kemudian antum langsung berdiri boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi kalau kita bermakmum, maka lebih utama adalah duduk istirahat. Khawatir apa? Khawatir nanti imam duduk istirahat, kita jadi mendului imam. Nah, ini bukan satu kewajiban, tapi dianjurkan. Baik kita sebagai makmum, termasuk juga kita sebagai imam. Itu adalah duduk istirahat. Sebentar. Gimana tata cara duduknya? Tata cara duduknya tadi iftirash tadi. Jadi cuman duduk sejenak, namanya duduk istirahat. Kemudian bangkit dengan mengepalkan tangan atau membukanya. Jadi kalau bangkit itu bisa begini. Nah ini. Ketika kita bangkit, tangan kita bisa dikepalkan begini atau seperti ini. Silakan. Dua-duanya dibolehkan. Nah, ini seperti ini ya. Ini kan kalau ini dikepalkan, kalau ini kalau ini dikepalkan, kalau ini dibuka tangannya, ya gini. Jadi silahkan dua-duanya antum bisa melakukan. Lalu kemudian apa? Setelah itu ya, bangkit dari sujud kedua, setelah membaca doa sujud kedua kita bangkit dari sujud dan membaca Allahu Akbar untuk berdiri pada rakaat kedua. Lalu letakkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri di atas pusat. Jadi sama, kembali kepada yang pertama tadi. Maka rakaat kedua itu lebih singkat dibanding rakaat pertama. Sehingga bacaan surat yang dibaca lebih pendek dibanding rakaat pertama. Kemudian ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara sujud sebagaimana pada rakaat pertama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita rakaat kedua itu jangan lebih panjang daripada rakaat pertama. Boleh nggak kalau lebih panjang? Boleh. Contoh antum rakaat pertama membaca surat apa? Membaca surat apa rakaat pertama? Al-Baqarah ya. Nggak ada yang lebih panjang dari Al-Baqarah kan? Antum contohnya rakaat pertama lah, taruh baca juz 30. Membaca doa rakaat pertama membaca contohnya adalah wadduha. Rakaat keduanya adalah ya lam yakunil ladzina kafaru. Kan itu lebih panjang. Boleh? Boleh, nggak apa-apa sebenarnya mah. Cuman idealnya adalah rakaat pertama itu lebih panjang dibanding rakaat kedua. Jadi kalau antum rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat kedua. Dan kalau bisa rakaat pertama dengan rakaat kedua nomor suratnya urutan. Urutannya dari atas. Antum kalau baca rakaat pertama qul huwallahu ahad, berarti rakaat keduanya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh nggak Ustaz kalau dibalik rakaat pertamanya qul huwallahu ahad, rakaat keduanya inna a'toina? Boleh, silahkan. Tapi akan lebih utama membaca itu berdasarkan urutan. Dan rakaat pertama itu lebih sebentar dibanding rakaat kedua. Jadi kalau antum contohnya rakaat pertama membaca surat An-Nazi'at, maka rakaat kedua membaca Abasa. Kan kalau An-Nazi'at 1,5 halaman kan? Kalau Abasa wa tawalla, itu kan cuma 1 halaman. Itu seperti itu. Itu idealnya. Tapi kalaupun antum bacaannya lebih panjang, boleh-boleh saja. Ini kaitan dengan, nah jadi rakaat kedua sama ya, tidak ada perbedaan. Cuman yang membedakan adalah di rakaat kedua itu tidak ada doa iftitah dan tidak ada ta'awud. Jadi langsung bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya ulangi tadi, sujud kedua sambil bertakbir. Bangun dari sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar, lalu duduk sejenak. Setelah itu bangkit dengan telapak tangan dalam keadaan mengepal atau dengan membuka telapak tangan. Jari jemari rapat menghadap ke arah kiblat. Jadi begini, mau begini boleh atau begini boleh. Jadi begini. Ini kan. Jadi seperti apa sih? Ini di kepal seperti ini. Atau kita juga boleh seperti ini. Kemudian setelah itu kita berdiri. Nah, ketika berdiri apakah? Nah, ini kan mungkin kalau berdiri apa dulu? Tangan dulu atau lutut dulu?
Kan kalau tadi turun bisa lutut dulu, bisa tangan dulu. Ya berdiri juga silahkan aja. Ya, mau lutut dulu atau tangan terlebih dahulu. Berdiri tegak, takbir, bersedekap dan membaca Al-Fatihah dan surat. Ruku dan bacaan seperti rakaat pertama dan i'tidal seperti rakaat kedua. Sujud dan bacaan seperti sama. Duduk iftirosh, iqa itu sama di antara duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah itu tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu hanya berlaku untuk sholat yang lebih dari dua. Berarti zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu ada yang disebut dengan tasyahud awal. Nah, tasyahud awal ini, kalau kita berbicara tentang tasyahud awal ini, tata cara duduknya adalah iftirosh. Jadi ketika antum tasyahud awal, maka duduknya ini iftirosh. Bagaimana iftirosh itu? Kaki kiri didudukin, kaki kanan diberdirikan. Itu namanya duduk iftirosh. Jadi ketika antum rakaat kedua maka duduk iftirosh. Posisi tangan ketika tasyahud awal bagaimana? Nah, posisi tangan ketika tasyahud awal di sini tangan kanan menggenggam jari kelingking dan jari manis. Mana jari kelingking? Ini ya. Kalau jari manis yang mana? Ini. Gini ya. Nah, berarti apa? Tangan kanan menggenggam jari kelingking dan jari manis. Adapun ibu jari dan jari tengah, ini kan ibu jari dan jari tengah ini ya. Maka apa? Membentuk lingkaran. Jadi begini. Kan ini sama ini begini, kemudian apa? Ini membentuk lingkaran. Jadi begini. Ini membentuk apa? Membentuk lingkaran. Atau boleh juga digenggam seluruhnya. Kemudian jari telunjuk ditegakkan sambil bergerak-gerak. Jadi begini. Jadi ketika tasyahud awal, maka apa? Caranya apa? Ketika antum tasyahud awal, nah ini. Ya. Jadi ini yang disebut dengan membentuk jari tengah itu ini. Posisi jari kanan hendaklah menggenggam jari kelingking dan jari manis. Jadi posisi jari kanan hendaklah menggenggam jari manis dan jari kiri. Menautkan jari tengah dengan ibu jari serta menggerakkan jari telunjuk hingga bertasyahud hingga salam. Ini adalah yang dimaksud dengan tadi. Jadi begini, antum bisa begini kemudian begini, kemudian setelah itu digerak-gerakan. Boleh. Jadi begini dulu ya. Jadi ketika tasyahud, ini kan taruh kaki ya. Duduk seperti ini, tangan kita kemudian digenggamkan begini, kemudian setelah itu apa? Diangkat. Nah, ini maka pandangan mata bedanya ini. Pandangan mata pada ujung telunjuk kita, jangan ujung telunjuk tetangga. Jadi kalau antum sedang sedang tahiyat, fokus kemana? Fokus ke ujung telunjuk kita. Itu ya. Nah, mau digerak-gerakan begini boleh, mau digerakkannya ini pelan-pelan juga boleh, atau geraknya cukup sekali, itu boleh. Ya, antum contoh gini, tasyahud kan begini ya, kemudian diangkat begini, kemudian begini, silahkan. Atau antum begini, kemudian apa langsung buat bulat seperti ini juga itu boleh. Ini adalah konteksnya kaitan dengan tasyahud tersebut. Jadi mengacungkan telunjuk ke kiblat dan mengarahkan pandangan ke telunjuk. Duduknya adalah duduk iftirosh. Nah, ketika tasyahud maka kita membaca doa tasyahud. Doa tahiyat awal. Itu doanya apa? Doanya memang ada beberapa riwayat, ya. Di antara doa ketika riwayat yang pertama adalah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang disebut dengan doa tasyahud. Ya, jadi adalah dengan membaca ini. Atau Bapak Ibu juga bisa baca doa ini, ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi silahkan ada ataupun at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Intinya adalah ini kita mengumandangkan tasyahud. Membaca tasyahud. Kemudian setelah membaca tasyahud, para ahli fikih berpendapat bahwa doa tahiyat awal sudah mencukupi hanya dengan membaca doa tadi. Jadi at-tahiyyatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka itu cukup sampai di situ. Kemudian berdiri lagi. Kalau sholatnya 3 rakaat, berdiri lagi. Nah, tapi kata Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa Nabi membaca sholawat pada tahiyat awal. Namun ada juga ulama fikih yang berpendapat bahwa pada tahiyat awal dibaca juga sholawat. Hal ini merujuk kepada riwayat Ka'ab bin Ujrah
Dia mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami tata cara bersolawat kepadamu dan keluargamu ketika tasyahud. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi ada riwayat fil alamina innaka Hamidum Majid. Silahkan antum mau membaca yang mana. Nah, yang jadi perbedaan adalah ketika mengangkat tangan ini, tasyahud itu. Kapan kita mengangkat jari, kapan menggerakkan jari ini? Sebagian ulama mengatakan menggerakkan jari itu ketika at-tahiyatulillah. Jadi at-tahiyat. Tapi ada ulama lain mengatakan mengangkat jari itu, maksud telunjuk ini apa kapan? Ketika kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ada riwayat lagi yang mengatakan ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Jadi antum silahkan ya kalau mau membaca yang mana. Tapi tadi para ulama mengatakan dicukupkan kalau antum membaca tasyahud itu sampai ini aja. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi ulama lain mengatakan tetap membaca sholawat. Jadi membaca sholawat itu adalah tetap dilakukan. Nah, setelah kita tahiyat awal, karena sholatnya lebih dari 2 rakaat, maka setelah itu kita bangkit sambil membaca Allahu Akbar dengan posisi tangan diangkat hingga sejajar dengan bahu. Jadi kalau dari rakaat pertama ke rakaat kedua itu tidak perlu mengangkat tangan. Tapi kalau dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, ketika kita tasyahud awal dulu, maka berarti ketika bangkit apa? Allahu Akbar itu sejajar dengan bahu atau sejajar dengan tangan. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Ini adalah kalau kita berbicara tentang tasyahud awal ini. Nah, baik. Kemudian setelah itu apa? Kalau itu memang tasyahud awal, kemudian sama seperti biasa tadi, baca Fatihah. Cuman karena rakaat ketiga tidak perlu baca surat. Ruku dengan tumakninah, bangkit dari ruku, sujud. Bangkit dari sujud yaitu adalah duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Kalau rakaat keempat berdiri. Kalau rakaat ketiga maka tahiyat. Nah, khusus untuk tahiyat akhir, kan tadi kan kalau tahiyat awal gimana? Duduknya iftirash. Yaitu apa? Kaki kiri didudukin, kaki kanan diberdirikan. Itu namanya iftirash. Tapi kalau tahiyat akhir, maka duduknya itu adalah tawarruk. Jadi kalau untuk tahiyat akhir maka apa? Duduknya tawarruknya seperti ini, tawarruk ini. Jadi duduk tawarruk itu apa? Telapak kaki kanan ditegakkan dengan posisi jari jemari menghadap kiblat dan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan dengan menjadikan lantai sebagai tempat bertumpuknya. Kalau tidak mampu tawarruk maka boleh menggunakan apa? Kalau tidak mampu tawarruk, kan ini kan kalau tawarruk kan diangkat ya kakinya ya. Jari jemarinya kan begini kan. Kalau antum tidak mampu maka boleh jari jemarinya tidak diberdirikan. Ya seperti ini kan diginikan aja. Kan kalau ini kan harusnya berdiri begini. Nah ini begini aja, itu nggak apa-apa. Itu adalah dibolehkan kaitan dengan bab ini. Makanya bila sholat maghrib maka dilaksanakan rakaat ketiga lalu tasyahud akhir. Dengan duduk tawarruk, telapak kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diletakkan di bawah kaki kanan, dan pantat duduk di lantai. Ini adalah gambar yang ini. Tapi boleh juga kalau kakinya diginikan aja. Itu nggak apa-apa. Dua-duanya adalah antum dibolehkan. Nah, untuk tahiyat akhir, maka kita memang membaca sholawat. Kalau tahiyat awal, sebagian ulama mengatakan tidak perlu baca sholawat. Tapi khusus untuk tahiyat akhir, maka kita membaca sholawat. Nah, selesai kita membaca sholawat, kemudian setelah itu perbanyak doa. Doanya apa? Bebas antum mau doa apapun. Jadi kalau setelah sholawat antum silakan perbanyak doa. Doanya apapun silakan antum boleh baca. Ini adalah khusus untuk sholawat tahiyat akhir. Itu adalah tasyahud akhir. Ini diantara doa yang dianjurkan kita baca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa 4. Dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari siksa kubur, dihindarkan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dihindarkan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Nah,
Kalau kita selesai tasyahud awal, maka bangkitlah, lalu kerjakan rakaat ketiga. Tadi kalau memang sholatnya yang lebih dari 2 rakaat. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu membaca doa, maka setelah itu, bila engkau telah selesai melakukan sujud kedua, maka bangkit lalu kerjakan rakaat keempat dan seterusnya. Ini tadi kalau 4 rakaat, maka kemudian setelah itu, setelah kita membaca tahiyat doa, kemudian salam, dimulai dengan menoleh kanan ke sebelah kanan. Tapi jangan sampai ke belakang gini ya. Cukup apa? Cukup ini aja kelihatan. Itu ya. Ke kanan membaca assalamualaikum warahmatullah. Ataupun boleh assalamualaikum. Jadi ada assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan sekali, ke kiri sekali. Ada juga riwayat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Jadi ke kanan assalamualaikum warahmatullah, ke kiri assalamualaikum. Tapi ada juga riwayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Antum yang jangan mah adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inayatuhu dan seterusnya. Gak usah terlalu panjang. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Nah, terkadang pada bacaan salam yang pertama Nabi menambahkan wabarakatuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Boleh. Ataupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga riwayat yang seperti itu. Jadi ini adalah kalau kita berbicara tentang tata cara sholat ini. Jadi ke kiri dan ke kanan seperti itu. Tapi Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, sekira itu dulu mungkin yang saya sampaikan. Ya, mungkin saya buka dulu sesi tanya jawab. Nanti setelah buka sesi tanya jawab, saya akan bahas tentang kunut mungkin nanti ya. Setelah itu mungkin nanti kita akan bahas juga tentang zikir setelah sholat. Baik, saya kembalikan dulu mungkin kepada MC, maka kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, mangga falyatafaddal masykuran.